Selamat pagi. Istirahat di tempat, gerak. Dengarkan. Seperti biasa, sebelum masuk ke ruangan, terlebih dahulu kita melaksanakan protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan dan memakai masker. Ya. Jadi sebelum masuk ke ruangan, ketua kelas menyuruh satu-satu temannya untuk mencuci tangan baru masuk ke dalam kelas. Paham ya, Bu? Ya, untuk ketua kelas silahkan disiapkan. Suruh anggotanya mencuci tangan dan suruh masuk ke dalam kelas satu-satu. Siap, gerak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Sehat, Bu. Sehat luar biasa gitu ya. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Sehat, Bu. Sehat. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa. Sini Sabda, tuntun kawanmu untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Satu, dua, tiga. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah
yang telah gugur di medan perang untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, kan? Kalau kita pikir-pikir, kita ingat-ingat atau kita dengarkan cerita dari nenek ataupun orang tua kita di rumah, sangat-sangat besar perjuangan para pahlawan kita untuk merebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Itu gunanya ya, Bu. Seterusnya, sebelum memulai pelajaran, silakan anak ibu berdiri semua. Siapa yang bisa menuntun doa? Siapa yang bisa menuntun doa? Sini, bagus. Siapa namamu, Nak? Rianti. Rianti mau menuntun doa. Sebelum Rianti membaca doa belajar, terlebih dahulu kita melaksanakan aktivitas biar semangat dengan bernyanyi. Ya, kita bernyanyi sama-sama dulu ya, Bu. Ya, tangan di atas. Paham ya? 1, 2, 3, ya. Tangan di atas mencapai bintang. Tangan di samping burung yang terbang. Tangan di depan iman berenang. Duduk yang manis siap berdoa. Bagus, silakan tuntun doanya Rianti. Setelah membaca doa belajar, jiwa kita tenang, damai, tentram, dan semangat belajar pun sudah mulai tumbuh, kan Bu? Iya. Tidak lagi malas, apalagi ini masih pagi. Harus penuh semangat. Sudah selesai membaca doa, berarti kita sudah diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, kan? Bukan cuma di waktu belajar saja kita membaca doa, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum bepergian, dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, silakan buka buku paketmu. Tematik. Kita belajar tema 8 subtema 3 yang judulnya bangga terhadap daerah tempat tinggal. Iya. Halaman 122 ya. Halaman 122.
Sudah dibuka bukunya? Sudah dibuka ya? Sebelum kita lanjut ke pelajaran, Ibu tanya, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Berarti nggak perlu lagi Ibu absen. Nampak Ibu kan mukanya hadir semua. Ya, tidak ada yang tidak hadir, semuanya sekolah ya Bu? Sekarang Hidayah, baca bukunya. Ini, baca. Siti dan Lani mencari bengkel sepeda untuk menambal dan ban sepeda. Siti merasa lapar. Tiba-tiba terdengar suara ting 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 di seberang jalan. Terlihat penjual bakso dorong lewat. Penjual bakso mendorong gerobaknya dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkok sebagai tanda bahwa ada bakso. Siti dan Lani sepakat untuk makan bakso dahulu. Mereka memanggil penjual bakso. Sudah, sambung Fitri. Selesai melayani pesanan bakso, Siti dan Lani tukang bakso melanjutkan perjalanannya. Siti dan Lani memperhatikan gerobak bergerak maju karena dorongan tukang bakso. Begitu juga dengan sepeda. Sepeda bergerak maju karena dituntun, didorong dan dikayuh. Mendorong dan mengayuh merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda bergerak. Berikut lebih lanjut pengetahuan tentang gaya dan gerak. Sambung Sabda. Masih ingat kamu dengan pembelajaran di subtema 1 dan subtema 2 yang membahas tentang gaya gerak? Untuk melakukan gaya kamu perlu tenaga. Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Berikut beberapa contoh hubungan gaya dan gerak. Sudah? Katanya di sini judul pembelajaran kita yaitu tentang bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman bersih, terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti memboncengkan Lani. Tiba-tiba ban sepeda Siti bocor. Lani turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Sebelumnya, di pembahasan kita untuk kali ini, yaitu tentang materi PKN. Terus apa Bu? IPS dan juga bahasa Indonesia. Kalau di PKN, indikator yang mau kita pelajari yaitu menyebutkan kewajiban sebagai warga masyarakat
dan juga menyebutkan hak sebagai warga masyarakat. Kemudian menyebutkan masyarakat yang tinggal di daerah letak geografis yang ada di daerah perkotaan. Dan juga kita memberikan pendapat tentang cara hidup berdampingan dengan keberagaman. Selanjutnya bahasa Indonesia menceritakan pengalaman kita tentang perayaan-perayaan budaya yang ada di lingkungan tempat tinggal kita dan juga mengelompokkan atau mengidentifikasikan perayaan apa saja yang ada di daerah tempat tinggal kita, ya Bu? Itu yang mau kita bahas tentang pelajaran kali ini, yaitu subtema 8, subtema 2, pembelajaran kelima. Ya. Nah, bisa kita lanjut? Bisa. Sekarang dengarkan Ibu. Bu, apa pengertian dari hak? Iya kan? Iya. Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Sedangkan kewajiban adalah salah satu yang akan dilaksanakan oleh seseorang. Misalkan, contoh hak yang harus kamu terima, yang harus diterima. Contohnya apa, Bu? Pendidikan. Kan? Kamu datang ke sekolah. Tujuannya apa? Belajar. Apa yang kamu terima dari seorang guru? Pelajaran. Iya kan? Terus contoh kewajiban apa, Bu? Gotong royong. Contoh kewajiban di sekolah apa, Bu? Membersihkan lingkungan sekolah. Itu contohnya. Membersihkan masjid termasuk contoh kewajiban yang ada di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah. Menyapu kelas termasuk kewajiban, Bu? Iya, termasuk. Apalagi, Bu? Membersihkan pekarangan sekolah termasuk. Menyiram bunga termasuk. Ada yang tahu contoh kewajiban yang lain di sekolah? Ada yang tahu? Ada yang tahu angkat tangan? Bilal, apa contoh kewajiban di sekolah? Tadi Ibu bilang membersihkan kelas, membuang sampah. Apa lagi? Apa hidayah? Kuat. Kuat dulu sampai dengan kawan kelompok yang lain. Menyiram bunga. Iya, menyiram bunga itu salah satu contoh kewajiban anak di sekolah. Menerima, membersihkan kelas, membuang sampah, ya kan? Membersihkan ruang guru, menyiram bunga, itu adalah salah satu contoh kewajiban seorang anak di sekolah. Apalagi siapa yang bisa? Ada yang bisa? Contoh kewajiban di sekolah selain menyiram bunga apa lagi? Ya? Menyapu kelas, betul. Menyapu kelas juga termasuk salah satu contoh kewajiban seorang anak di sekolah. Ya? Terus, kalau di lingkungan masyarakat, apa contoh kewajiban yang kita kerjakan, Bu? Tidak membuang sampah di paret. Kan? Itu kan yang selalu kita perhatikan di sekeliling kita, kan? Rata-rata masyarakat di tempat kita, kalau ada sampahnya, dia itu selalu membuang ke paret. Jadi nanti yang lainnya kewalahan. Harus mau gotong royong, bisa. Membersihkan masjid, bisa. Mengikuti acara-acara besar. Kalau di tempat kita ini kan rata-rata umat muslim. Berarti
di lingkungan masyarakat seperti Isra Mikraj, Maulid Nabi, gotong royong, dan lain sebagainya. Ya Bu? Ada pertanyaanmu? Katakan, siapa yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Nanti di tengah pembelajaran, Ibu mau menunjukkan sebuah video yang berkaitan dengan gotong royong. Terus yang berkaitan dengan hari-hari besar umat beragama. Kan? Hari-hari besar umat beragama, contohnya kalau di daerah tempat kita ini rata-rata umat muslim, hari besarnya yaitu Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua Hari Raya Idul Adha. Itu hari-hari besarnya yang setiap tahun dilaksanakan oleh umat Islam. Kristen bagaimana Bu? Ada juga. Hari Raya besar umat Kristen ada. Hari Raya umat Buddha ada. Hari Raya umat Hindu ada, dan lain sebagainya. Ya, semua umat beragama di negara Indonesia ini ada hari-hari besar yang akan dilaksanakan sekali dalam satu tahun. Paham ya Bu? Sebelumnya Ibu bagikan dulu LKPD. Nanti di tengah pembelajaran baru kita jawab sama-sama. Kamu dengarkan apa yang Ibu jelaskan. Kalau ada pendapat kamu boleh bebas mengeluarkan pendapat apapun. Ya? Ini ada LKPD-nya. Nanti kamu kerjakan ya. Tapi setelah habis Ibu menjelaskan. Sudah ya? Itu nanti LKPD yang akan kalian kerjakan. Tapi bukan sekarang, nanti setelah selesai Ibu menjelaskan ya. Sudah? Sudah Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti dengarkan dulu apa yang Ibu jelaskan, baru nanti dijawab LKPD-nya per kelompok ya. Kita diskusikan sesuai dengan kelompok masing-masing.
Sekarang apa lagi? Apa lagi? Dengarkan Ibu Rialdi. Sekarang Ibu tanya, siapa yang bisa mengucapkan contoh hak seorang siswa di sekolah? Angkat tangan. Saya, Bu. Sabda apa? Mendapatkan pendidikan yang layak, Bu. Mendapatkan pendidikan yang layak. Betul. Berikan aplaus. Iya, mendapatkan pendidikan yang layak. Itulah hak seorang anak di sekolah. Hak ataupun sesuatu yang harus diterima seorang anak di sekolah. Contoh yang kedua, siapa yang bisa? Saya, Bu. Hidayah apa? Mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya, Bu. Mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya. Benar. Berikan aplaus. Lihat kawannya ya. Yang lain, siapa yang bisa memberikan contoh ketiga? Saya, Bu. Dilan. Memperoleh nilai hasil belajar, Bu. Memperoleh nilai hasil belajar. Betul. Tepuk tangan. Nampak anak ibu yang belajar di rumah ya? Nampak semuanya. Apa yang ibu tanyakan bisa menjawab, berarti itulah tandanya membaca buku ataupun belajar di rumah. Benar. Yang diucapkan oleh si Ashabda, si Hidayah, dan juga si Bilal itu adalah contoh hak seorang anak ataupun sesuatu yang harus diterima seorang anak di sekolah. Ya. Sekarang lanjut lagi ke kewajiban. Siapa yang bisa membacakan ataupun mengucapkan contoh kewajiban seorang anak di sekolah? Pertama, Saya, Bu. Pak Arul. Belajar dengan tekun, Bu. Belajar dengan tekun. Betul, betul. Iya, belajar dengan tekun itu adalah salah satu kewajiban yang harus kamu laksanakan di sekolah. Jangan datang ke sekolah, duduk, diam, pulang, kan? Duduk, diam, pulang. Itu bukan contoh kewajiban. Terus siapa lagi yang bisa mengucapkan contoh kewajiban seorang anak di sekolah? Angkat tangan. Saya, Bu. Anak, Menaati peraturan sekolah, Bu. kuat dulu, kuat. Menaati peraturan sekolah, Bu. Menaati peraturan sekolah. Iya, berikan aplaus untuk si anak. Si anak pendiam tetapi pintar, kan? Diam-diam tapi pintar. Ya kan? Dia bisa mengucapkan contoh kewajiban yang dilaksanakan seorang anak di sekolah. Ada yang bisa lagi? Saya, Bu. Iya, Sakila apa? Menghormati guru, Bu. Menghormati guru. Betul, tepuk tangan. Itulah yang lebih penting. Menghormati guru. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Ada yang bisa lagu itu? Ada yang bisa lagu itu? Hah? Sudah apa tadi jawaban si Sakila? Menghormati guru, Bu. Menghormati guru, kan? Itu adalah salah satu contoh kewajiban seorang siswa di sekolah, ya. Sebelumnya hafal lagu Oh Ibu dan Ayah bisa? Bisa. Kita nyanyi sama-sama ya. Ya. 1, 2, 3, ya.
Berarti di lagu itu dikatakannya kita itu disuruh untuk menghormati guru. Untuk menghormati guru. Seterusnya tadi ada LKPD yang Ibu bagikan. Sekarang coba kamu kerjakan LKPD yang Ibu bagi tadi sesuai dengan kelompok masing-masing. Diskusikan dengan teman sekelompokmu, kompromi dengan teman sekelompokmu. Nanti Ibu suruh siapa yang bisa menjawab LKPD yang Ibu bagikan. Ini kelompok pertama ya, ini kelompok kedua, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ya, kita lihat nanti kelompok berapa yang paling pintar, yang paling bersemangat. Ya, sekarang coba kamu kerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Kerjakan. Kerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Diskusikan dengan teman sekelompokmu. Kerjakan Bu. Siap? Siap, Bu. Sudah siap? Ada yang belum ya? Kita tunggu kawannya. Kelompok 4 belum. Cepat. Sudah? Yang lain sudah? Sudah. Sekarang perhatikan yang kamu kerjakan. Perhatikan yang sudah kamu kerjakan ya. Sudah siap LKPD-nya? Sudah. Sama-sama kita jawab ya.
pendiam, biar dia itu mau bermain dengan teman yang lain, biar dia itu tidak pendiam lagi, kita akan mendekatinya. Iya kan? Iya. Yang kedua, ada jawaban yang lain. Saya, Bu. Sakila. Saya akan mengajaknya bermain bersama teman-teman yang lain. Saya akan mengajaknya bermain bersama teman-teman yang lain. Betul, berikan aplaus untuk kelompok 1. Sama, betul. Betul jawabannya ya. Jawaban kelompok 4 apa tadi? Kelompok 4 apa tadi? Saya akan mendekatinya, Bu. Saya akan mendekatinya. Kata si Bila, kalau dia memiliki teman pendiam, dia akan mendekatinya. Kata si Sakila, kalau dia punya teman pendiam, dia akan mengajaknya bermain. Ada lagi yang ketiga, ada lagi jawaban yang lain? Saya, Bu. Jawaban yang lain? Apa, Bangga? Tidak mengenanya, Bu. Tidak menghinanya, itu kurang tepat jawabannya ya. Kalau jawaban si Bangga tidak menghina, itu termasuk juga, tetapi kurang tepat. Ini kan kalau teman pendiam, kan? Memang betul, nggak boleh menghina teman pendiam, nggak boleh mengejek teman pendiam, kan? Nanti dia menangis macam mana, kan? Sekarang lanjut soal nomor 2. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda agama? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Sakila? Tidak mengganggu saat beribadah. Tidak mengganggunya saat beribadah. Kasih aplaus untuk kelompok 1 lagi. Ini kelompok 1 saja yang munculkan. Ada jawaban yang lain? Saya, Bu. Iya, Fitri kelompok 2. Menghormatinya, Bu. Menghormatinya, betul. Kasih aplaus. Yang lain ada lagi? Saya, Bu. Apa? Tidak menghinanya, Bu. Tidak menghinanya, betul. Kasih aplaus untuk kelompok. Jawaban kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama-sama benar. Ya, yang kata kelompok pertama tidak mengganggunya saat beribadah. Kata kelompok 2 menghormatinya. Kata kelompok 3 tidak menghinanya. Iya. Agama Kristen, agama Muslim tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling caci mencaci. Ya, Bu? Lanjut soal nomor 3. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berasal dari daerah lain? Ada yang bisa? Saya, Bu. Iya, sabda kelompok 1 lagi. Bagaimana dari kelompok 4? Tinggal. Iya, kelompok 1 apa? Saya akan menjalin pertemanan dan bermain dengan mereka. Betul. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Kata si sabda, dia akan menjalin pertemanan dan mengajak bermain. Betul ya? Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Tidak ada. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Siapa yang bisa? Apakah nama hari raya besar Muslim? Saya, Bu. Iya, apa? Idul Fitri, Bu. Idul Fitri. Kelompok 4 muncul. Kelompoknya. Iya, nama hari raya Muslim itu Idul Fitri dan juga Idul Adha, iya kan? Iya, Bu. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Lanjut nomor 5. Hari raya Natal adalah hari raya besar agama apa? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, kelompok 1. Apa jawabannya? Kristen, Bu. Kristen, betul. Tepuk tangan. Pintar ya, pintar kelompok 1. Nomor terakhir, nomor 6. Tuliskan contoh-contoh hidup rukun. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa?
kesehatan. Kalau anak ibu semuanya belajar di rumah kan? Semua belajar di rumah. Sekarang yang paling menonjol di antara kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 adalah kelompok 1. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Yang kurang bersemangat kelompok 4. Tepuk tangan. Iya, yang paling banyak menjawab soal yang ada di LKPDB itu adalah kelompok 1. Ya kan? Ada yang tak menjawab kelompoknya? Tidak ada, tapi yang kurang bersemangat kelompok 4. Nanti perlu ditingkatkan. Ya, perlu ditingkatkan. Dan seterusnya kita lanjut pelajarannya ya. Kita lanjut pelajarannya tentang gotong royong dan hari raya besar agama. Di sini ada video yang ibu buat. Silahkan kamu tonton, kamu perhatikan ya, bagaimana cara mereka bergotong royong. Berhubung karena lampu kita mati dan juga infocus kita tidak memadai, jadi kita pergunakan alat seadanya saja ya Bu. Perhatikan. Nampak ya? Nampak videonya kan? Itu adalah video tentang gotong royong. Bagaimana dengan video hari-hari besar, Bu? Perhatikan ya, Bu. Tampilkan ya, sama-sama kita tonton. Berhubung karena rata-rata di daerah kita ini adalah daerah umat Muslim, jadi kita menyaksikan video tentang Hari Raya Idul Fitri ya. Iya, Bu.
hari raya besar agama Muslim. Hari raya agama Muslim yang sekali 1 tahun kita laksanakan, kan? Sehabis puasa bulan Ramadan, ya. Sehabis puasa bulan Ramadan. Sudah? Sekarang perhatikan lagi biar ibu lanjut ibu jelaskan. Perhatikan ibu, selain di sekolah, betulkah tempat duduknya? Baguskan tempat duduknya Pak Nur. Selain di sekolah, anak juga memiliki hak di rumah. Apa haknya di rumah, Bu? Yang pertama, mendapatkan kasih sayang, ya kan? Yang kedua, mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, hak untuk bermain dan sebagainya. Terus kewajibannya belajar dan juga membantu orang tua. Membantu orang tua. Itu adalah kewajiban seorang anak. Kewajiban hak warga negara apa saja, Bu? Hak sebagai warga negara apa saja? Berhak memeluk agama yang diyakininya. Yang kedua, berhak mendapat fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir, berhak mengeluarkan pendapat asal tidak melanggar hukum. Sudah? Selanjutnya, tadi kan sudah kita kerjakan LKPD. Di sini di bukumu ada dia berdiskusi. Berdiskusi. Sekarang coba kamu kerjakan, lakukan. Kamu kerjakan 1 sampai 3 yang sudah siap antar ke depan. Yang sudah siap antar ke depan. Kerjakan. Sudah siap? Sudah.
Kesimpulannya, duduk bagus. Kesimpulan yang kita pelajari tadi, ada yang bisa buat kesimpulan yang kata? Ada yang bisa buat kesimpulan? Tentang apa tadi yang kita pelajari tadi? Tadi kita belajar tentang apa? Nah, hari raya. Kesimpulannya, hak anak dan kewajiban anak di sekolah, salah satunya yaitu hak anak apa? Hak kamu di sekolah apa? Belajar. Kewajiban kamu? Kewajiban yang harus kamu laksanakan, kan? Iya, contohnya bisa menyapu kelas. Intinya kesimpulannya, hak dan kewajiban itu harus berdampingan. Terus, biarpun kita berbeda agama, berbeda suku, tetapi kita harus tetap bersatu. Ya, tidak saling menghina, tidak saling mencaci antara agama yang satu dengan agama yang lain. Apapun agama kawanmu, hargai, hormati, itu adalah keyakinannya, kan? Sebegitu juga dengan kamu, apapun agama kamu, teman yang lain pasti menghargai, supaya tumbuh rasa persatuan dan kesatuan di negara Republik Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, katanya kan? Iya, berarti harus saling menghargai. Selanjutnya, tugasku di rumah, halaman 117 ya Bu, kerjakan 1 sampai 3. Minggu depan kita periksa. Ya, minggu depan kita periksa. Sekarang sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Kamu bereskanlah dulu buku. Siapa yang bisa membaca doa selesai belajar? Yang bisa membaca doa selesai belajar? Iya, Sakila. Kemari. Kalau mau baca doa harus tertib. Nanti dibereskan. Membaca doa. Tunggu dulu kawanmu ya. Jangan disandang dulu tasnya. Tunggu selesai baca doa baru. Sudah bisa dimulai? Sudah, baca doamu. Jangan lupa nanti tugasnya di rumah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Wah, janji. Janji.